Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah wa bidikallati lati adrikna. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konten kali ini kita akan menjawab pertanyaan daripada tuan kita. Beliau bertanya, apa sebenarnya hakikat kenapa pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 5 waktu, Tuan? Apa hakikat mengapa 5 waktu? Mengapa tidak terjadi 50 waktu? Nah, kita akan menjawab, Tuan, pertanyaan daripada ini. Maka sebenarnya secara syariat, secara kenyataan itu sudah dibuat cerita oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. 50 waktu. Dan itu tidak akan mampu umat manusia di akhir zaman untuk melewati, untuk menunaikan, untuk menegakkan 50 waktu tersebut. Sedangkan 5 waktu saja sudah ngos-ngosan seperti ini. Padahal sebenarnya kalau dibilang fisik itu tidak terlalu capek. Lebih capek kalau nge-gym. Orang nge-gym sampai 2 jam, 3 jam tuh bisa. Tapi kenapa sangat berat? Berat bagi nafsu, berat bagi jiwa, padahal ringan saja. Nah, kemudian apa hikmah atau hakikat sebenarnya mengapa 5 waktu? Langsung kita singkat saja. Ada hakikatnya, ada rahasianya. Jadi yang pertama, 50 aqaid tadi, 50 waktu itu tadi adalah hakikat daripada 50 aqaid. Meskipun sebagian pendapat para ulama mengatakan tidak wajib untuk mengetahui 50 aqaid, 50 sifat yang ada pada 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz, kemudian 4 sifat wajib bagi Nabi dan Rasul, 4 sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul, dan 1 sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul, berarti 50. Nah, kemudian 50 lainnya ulama meyakini adalah tambahan solat-solat sunnah. Namun hakikatnya 50 aqaid. Jadi meskipun para ulama sebagian ada yang tidak mewajibkan untuk menghafalkan itu, minimal mengetahui maknanya, tapi di Ahlus Sunnah wal Jamaah kebanyakan ulama-ulama sufi mewajibkan atau fardu ain untuk mengetahui 50 aqaid. Nah, kemudian kita sampai kepada hakikat 5 waktu tadi. Mengapa sebenarnya 5 waktu? Kenapa sebenarnya? Ada apa, rahasia apa di situ di 5 waktu? Maka rahasia terbesarnya adalah kepada diri kita sendiri, kepada asal kejadian diri kita sendiri. Yang pertama itu diambil daripada alhamdu. Jadi 5 waktu itu diambil daripada alhamdu. Alif, lam, ha, mim, dal. Alif, lam, ha, mim, dal ini adalah 5 huruf rahasia daripada Allah. Tajalli dari alif itu daripada nur zatnya, lam itu daripada nur sifatnya, ha itu daripada nur asmanya, mim itu nur daripada af'alnya, dal itu nur daripada bekas af'al perbuatannya, yang materi-materi. Kemudian daripada 5 tajalli tadi, alif lam ha mim dal, alif lam ha mim dal tadi itu menjadi 5 panca indera pada diri manusia. Kemudian ketika dibagi lagi
5 waktu tadi rahasianya itu ada pada kejadian diri kita. Jadi sholat subuh itu kejadian diri kita jasmani dengan rohani ketika sudah sempurna. Makanya sholat subuh itu 2 rakaat. Kemudian sholat zuhur, di situ sholat zuhur 4 rakaat. Nah, di situ kejadian daripada 2 sisi depan bagi kita. 2 sisi bagian depan bagi kita itu adalah 1 susu kanan, 1 susu kiri. Kemudian 2 rakaat selanjutnya sholat duhur adalah punggung belakang kanan dan kiri. Lalu sholat asar itu ada 4 tangkai. 4 tangkai itu yang dimaksudkan adalah 2 tangan, 2 kaki. Itulah sebabnya asar 4 rakaat. Kemudian maghribnya, rahasia daripada maghrib itu ada di mulut dengan 2 lubang hidung. Itulah 3 rakaat. Kemudian isya, sholat isya itu 2 mata, 2 telinga. Kejadian 2 mata dan 2 telinga, 2 lubang telinga. Maka di situ sebenarnya sholat itu ketika di jalur Thariqatul Muhammadiyah, di jalur Nabi Muhammad SAW ditinggalkan, maka kita yang rugi. Ketika kita meninggalkan daripada sholat subuh, nah, kehilanganlah, bercerailah tubuh dengan nyawanya. Ketika ditinggalkan sholat duhur, bercerailah dia dengan sisi depan dan belakangnya. Ketika ditinggalkan sholat asar, bercerai dia dengan daripada kedua tangan dan kedua kakinya, jasadnya. Kemudian maghrib, bercerai dia ketika dia meninggalkannya dengan mulut dengan kedua lubang hidung. Kemudian ketika ditinggalkan sholat isya, maka bercerailah dia dengan pendengaran, kedua lubang telinga dengan matanya, 2 mata. Maka sebenarnya sholat itu untuk Allah kah? Bukan. Apa hakikatnya sholat? Sholat itu kan terhubung, menghubungkan. Jadi hakikat sholat itu juga namanya sholawat. Hakikat sholat itu sholawat, menghubungkan diri. Jadi menghubungkan jasmani, ruhani, nurani, robbani biar esah. Lantas sholat itu kan ada 2, seperti dijelaskan, sholat daim dengan sholat yang ditentukan waktunya. Nah, sholat yang ditentukan waktunya ini untuk mengesahkan si jasad itu tadi. Jasad itu tadi mau dibawa pulang nanti. Bukan kita ini seperti hantu yang gentayangan ke sana kemari tidak membawa jasad, misalnya. Ataukah singgah di alam barzah, langsung pulang kepada yang maha suci di tanah suci. Itu ibarat. Nah, maka hadirin semulakan, kemudian rahasianya lagi, 5 waktu itu adalah terjadi daripada solatnya para nabi. Solat duhur Nabi Ibrahim, solatnya Nabi Ibrahim. Nah, kemudian solat asar, solatnya Nabi Yusuf. Dalam ulama lain mengatakan solatnya Nabi Nuh. Kemudian solat maghrib, solatnya Nabi Musa. Kemudian solat isya, solatnya Nabi Isa. Solat subuh, solatnya Nabi Adam. Malaikatnya juga malaikat 5 terjadi. Zuhur itu malaikat Jibril, asar itu malaikat Mikail. Kemudian maghrib itu malaikat Israel. Kemudian isya itu adalah malaikat Israfil. Kemudian subuhnya malaikat Ruhullah, atau dalam riwayat lain malaikat rahmat. Nah, maka begitu juga dengan para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, yang satu
Nabi Khidir, karena Nabi Khidir ini termasuk Nabi dan Rasul dan juga sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi itu rahasia waktu yang 5. Maka itulah sangat pentingnya umatnya Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti itu, karena untuk mengesahkan daripada jasadnya tadi. Maka tidak heran kebanyakan, bukan bagaimana, kebanyakan itu orang yang telah mengesahkan daripada jasmani, rohani, nurani, rabbani, insyaallah rata-rata itu 95% moksa, lenyap di dalam kubur. Lenyapnya bukan dicuri iblis, dia pulang sendiri. Siapa yang pulangkan kalau bukan Rasulullah? Siapa yang tahu jalan kalau bukan Rasulullah? Rasulullah itu, cahaya Allah itu yang tahu jalan. Jiwa tidak tahu apa-apa. Nah, jadi seperti itu. Jadi sholat itu bukan untuk Allah, bukan untuk diri manusia itu sendiri, untuk diri manusia itu sendiri. Nah, bayangkan daripada sholatnya ini 5 waktu ini gabungan daripada sholatnya para nabi, gabungan daripada sholatnya para malaikat. Nah, digabung semua di 5 waktu itu. Nah, jadi beda cerita kalau memang dia itu selama hidupnya memang tidak pernah sama sekali untuk mengerjakan, namun kalau Allah berikan hidayah kepada dia, tiba-tiba mengerjakan. Jadi kita tidak bisa lihat sekarang, oh itu orang begini, tidak pernah begini, jangan. Bukan yang sekarang yang dilihat, tapi nanti pada saat ajal mendekati, di situ penentuan, bukan sekarang. Dan penentuannya pun adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai bergantung kepada rahmat lalu hanya seperti Jabariyah saja. Kalau memang Allah takdirkan saya begini. Nah, ini Jabariyah. Jadi memang seperti itu, sudah diazali, namun ada ikhtiar supaya hidupmu tidak kacau, supaya kamu makan, supaya kamu minum, supaya ikhtiar itu tidak menjadikan seseorang itu lupa akan tanggung jawabnya. Karena manusia itu mempunyai 2 amanah jasad dengan amanah sir. Itu amanahnya. Jasad itu amanah juga. Harta pun amanah loh. Harta anak istri itu amanah. Semuanya amanah. Nah, jadi seperti itu. Yang penting di dalam ahlul kasfi, mazhab ahlul kasfi, atau orang-orang yang telah terbuka futuhatnya, mukasyafahnya, maknawiyahnya, dia memandang ikhtiar itu tidak ada bekas. Jadi ikhtiar itu dengan kudrah iradah Allah Ta'ala juga. Nah, jadi seperti itu. Itu sebenarnya makna rahasia daripada sholat 5 waktu. Masih banyak sebenarnya, kalau mau dibahas satu persatu panjang. Yang penting ini sebenarnya bukan daripada inti ma'rifat, tidak, ini cabang-cabang untuk tambah-tambah wawasan. Yang penting intinya itu tahu hakikat sholat, tahu mendirikan sholat itu, tahu rukun kolbi, rukun fi'li, rukun qauli, tahu betul-betul apa yang menghantarkan itu sholatnya sampai apa, dengan apa dia, dengan apa untuk sampai terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan apa. Itu yang paling penting. Apakah di dalam sholatnya sudah fana? Apakah masih mengingati makhluk? Masih mengingat makhluk di dalam sholatnya? Nah, di dalam hukum hakikat ini menyembah apa? Angan-angan. Masa di dalam sholat masih mengingat makhluk? Makanya Nabi SAW itu sebelum sholat biasanya berbanyak untuk sholat daim. Sholat daim terus diperbanyak. Nabi-nabi dulu juga begitu. Nah, para wali juga begitu, memperbanyak zikir sholat daim. Nah, zikir huruf, tanpa suara. Rukun kolbinya jalan, dilatih supaya nanti ketika mendirikan sholat
Allahu Akbar sampai salam itu tidak ada yang diingat, lebur semua, hanya rasa Allah saja. Hakikat sholat itu Allah Ta'ala yang memuji Allah. Allah Ta'ala menyembah dirinya sendiri, Allah Ta'ala yang mengenal dirinya sendiri dengan cahaya dirinya. Itu hakikat sholat, terhubung, tersambung. Jadi siapa yang rugi kalau tidak mau? Nah, jadi seperti itu hadirin semulakan. Ya, kita ini bahas untuk sesama saudara kita dan beliau bertanya. Jadi kita jawab seperti itu. Oke, baiklah Tuan Guru semuanya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.